Baiklah, saya akan memaparkan hasil laporan bacaan saya tentang tinjauan teologis tentang iblis dalam Injil Sinoptik, di mana dalam karya Arubanga dan Satu Ketut Eno, dalam karya ilmiahnya menjelaskan dan mempelajari pandangan atau konsep Alkitab tentang iblis dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kita masuk ke gagasan. Yang pertama, konsep tentang iblis. Bangan dan Eno memulai pembahasan mengenai iblis di dalam Injil Sinoptik dengan menyatakan bahwa yang namanya setan itu adalah iblis sendiri. Setan sudah tentu memiliki sifat iblis dan begitu sebaliknya. Iblis itu berdosa, maka setan pun berdosa. Iblis dihukum Allah, maka setan pun demikian. Iblis atau setan sama-sama menyelewengkan atau membelokkan kebenaran. Tentu sifat iblis atau setan itu bertentangan dengan sifat ekstensi Allah yang adalah suci atau kudus. Kita masuk yang kedua, nama-nama iblis. Di dalam Alkitab ada beberapa nama dan julukan yang diberikan kepada si iblis, yakni Beelzebul, si jahat, si pencoba, roh-roh jahat. Kita masuk ke sifat-sifat iblis. Sifat-sifat iblis juga ada yang terdapat seperti jahat, penipu, mencobai, pencuri. Begitu juga ada nafsu yang pendukungnya. Kita masuk ke 4, kuasa dan kewibawaan iblis. Kuasa iblis sangat besar. Dalam Matius 4 ayat 8 dan Lukas 4 ayat 5 ia berkuasa memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia sekaligus. Semua orang yang belum percaya kepada Kristus ada di bawah kuasa iblis. Walaupun kebenaran tentang hal ini tidak disukai oleh manusia, bahwa manusia dalam kuasa iblis. Dapat dilihat bahwa orang yang dikuasai iblis telah dibutakan rohaninya dan berada dalam hukuman Allah. Dan juga dalam doa Yesus untuk murid-muridnya. Kristus berdoa agar murid-muridnya dilindungi dari si jahat, karena Yesus tahu bahwa kuasa iblis itu besar dari murid-murid Yesus. Kita masuk ke 5, pekerjaan iblis dalam Injil Sinoptik. Adapun menurut Banga atau Eno yang terdapat pekerjaan iblis dalam Injil Sinoptik, yaitu dalam Injil Matius ada terdapat seperti iblis mencobai melalui kemegahan dunia, seperti dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, iblis mencobai melalui kelemahan manusia, iblis memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Bahkan ada yang lainnya bisa kita lihat nanti di paper ini. Begitu juga Injil Markus, seperti iblis merasuki orang. Markus 5 ayat 3, iblis menawan orang yang belum bertobat. Markus 10 ayat 26 sampai 27. Bahkan ada yang lainnya juga bisa kita lihat. Seperti Injil Lukas juga menjelaskan iblis memanfaatkan waktu. Lukas 4 ayat 3, iblis membuat penyakit. Lukas 9 ayat 37 sampai 42. Ada juga yang lain bisa kita lihat nanti. Kita masuk ke poin selanjutnya, mengalahkan pekerjaan pencobaan iblis. Menurut Banga dan Eno, mengetahui cara kerja iblis itu penting. Namun lebih penting lagi jika kita tahu cara mengalahkannya. Adapun beberapa langkah yang kita ketahui, yakni yang pertama, jangan mau diintimidasi. Menurut Banga dan Eno, hendaknya orang Kristen yang percaya kepada Yesus tidak mudah diintimidasi, karena pada dasarnya manusia mudah jatuh ke dalam pencobaan. Namun, hal itu bukanlah suatu dosa. Namun yang menjadi dosa adalah ketika terhasut oleh iblis. Fokus kepada Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan, akan semakin gencar pula iblis mencobai. Karena iblis itu membenci orang yang dekat dengan Tuhan, hendaknya yang menjadi pusat pikiran manusia adalah Allah. Kita masuk poin yang kedua, kenali pola pekerjaan iblis dan bersiaplah menghadapinya. Banga dan Eno mengatakan bahwa manusia rentan terhadap pencobaan ketimbangan orang lain. Adanya berbagai pencobaan yang membuat manusia tersandung, karena manusia pada dasarnya adalah lemah. Dalam hal ini, Banga dan Eno menyarankan agar lebih mengenali pola pekerjaan iblis yang hanya mendatangkan pencobaan. Tanyakan pada diri sendiri tentang apa seputar pencobaan yang dilakukan oleh iblis dalam diri sendiri. Banga dan Eno menjelaskan juga supaya menggunakan firman Tuhan dalam menghadapinya. 5 sikap yang selaras dengan Alkitab. Semisal dalam Matius 26 ayat 41, Efesus 6 ayat 10 sampai 18, 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8, 1 Petrus 1 ayat 13, ayat 4 sampai ayat 4 dan 7 dan 5 ayat 8. Kemudian akhirnya Bunga dan Eno mengutip dari Efesus 4 ayat 27 yang berkata, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Itu jelas dari penulis mengatakan. Yang ketiga, minta pertolongan Allah. Banga dan Eno menyarankan agar lebih dan terus meminta tolong kepada Allah atas pencobaan yang dialami. Dalam dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, serulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meliputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Penulis menyebutkan sebagai doa micro wolf yang artinya doa yang tepat sasar atau langsung pada pokok masalah. Baiklah, itulah hasil laporan bacaan saya. Saya ucapkan terima kasih.